Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kuliah aerodinamika 2, yaitu aerodinamika incompressible. Kode kuliah ini adalah AE 3210 dan diajarkan di tingkat 3 program studi sarjana Teknik Dirgantara Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara ITB. Mengenai deskripsi mata kuliah ini adalah mengajarkan mengenai penerapan teori potensial pada penghitungan airfoil tipis dan teori sayap, serta membahas mengenai teori lapisan batas laminar dan teori lapisan batas turbulen untuk perhitungan sign friction drag. Capaian mata kuliah ini adalah mampu menerapkan penilaian aliran potensial di sekitar benda dan batasannya, itu yang pertama. CMK kedua yaitu mampu menerapkan teori aliran potensial dalam menjelaskan penyelesaian aliran sekitar airfoil tipis. CPMK ketiga mampu menerapkan teori aliran potensial untuk analisa aliran di sekitar airfoil tipis. Dan CPMK 4 mampu menerapkan metode penyelesaian aliran potensial secara melik, yaitu metode panel. CMK kelima mampu menerapkan perhitungan skin friction drag pada lapisan batas laminar untuk kasus sederhana. CMK 6 mampu menerapkan teori lapisan batas turbulen pada kasus sederhana. Dan CMK 7 mampu membuat tulisan yang merupakan laporan hasil analisis aerodinamika subsonik pada airfoil dan sayap. Sesuai LPS, materi pembelajaran dalam kuliah ini adalah persamaan atur gerak fluida Navier-Stokes, kedua persamaan Laplace, ketiga persamaan Bernoulli, keempat teori airfoil tipis, dan kelima Prandtl lifting line teori. Keenam, efek konfigurasi airfoil dan sayap terhadap karakteristik aerodinamikanya. Ketujuh, teori lepasan batas, dan delapan turbulen. Dan kesembilan, yang terakhir yaitu take home test yang outputnya berupa laporan teknis tertulis. Sistem pembelajaran adalah tatap maya dan diskusi interaktif, kuis tertulis dengan menggunakan LMS EduNet, membaca dan merangkum buku sesuai tugas mandiri, menonton video pendek sesuai penugasan terstruktur, dan tutorial untuk menguasai analisa aerodinamika dan teori airfoil tipis, Prandtl lifting line teori, dan teori lapisan batas. Interaksi antara DS dan mahasiswa selama pandemi ini dengan tatap maya, lalu kuliah dimanage dengan LMS EduNet dan MS Team. Lalu WhatsApp Group dipakai sebagai sarana interaksi yang lebih informal antara DYS dan mahasiswa boleh mengirim WA pribadi kepada DYS. Lalu terakhir untuk penjelasan sistem penilaian mata kuliah adalah kuis tertulis lewat LMS EduNet 12 kali, itu bobotnya 15%, tugas menonton video pendek 6 kali, itu bobotnya 12%, tutorial 7 kali, bobotnya 28%, UTS berupa take home test 22,5%, dan UAS take home test berupa project berupa dengan bobot 22,5%. Lalu berikutnya keterangan mengenai video pembelajaran. Video berikut merupakan rekaman video pembelajaran kronologis dalam bentuk real classroom untuk kuliah aerodinamika 2 aerodinamika incompressible pada minggu keempat semester 2 tahun 2020-2021. Isinya berupa materi untuk mencapai CPMK 2, mampu menerapkan teori aliran potensial dalam menyelesaikan persamaan aliran di sekitar airfoil tipis, dan sub CPMK 2.3 mampu menerapkan persamaan dasar teori airfoil tipis untuk analisis aerodinamika airfoil simetris dan berchamber. Durasi video pembelajaran adalah 36 menit. Ini untuk 1 jam pembelajaran. Tatap muka 50 menit. Sedang sebelumnya diadakan kuis lewat MS Team selama 14 menit. Dan di sini kita belum akan membicarakan tentang drag ya. Sebentar, saya suka lupa ini ya, merekam. Oh, udah ada yang merekam ya. Baik. Oke, karena sudah ada yang merekam, terima kasih. Jadi kita ini akan menerapkan pengetahuan kita tentang incompressible inviscid flow terhadap airfoil ya, dan masih inviscid ya. Nanti kita di viscous flow baru akan berbicara tentang drag.
And we will talk about motivation. Actually, you have already done this in APPT ya. Anda sudah melakukan ini di APPT. Jadi kita sudah melakukan bagaimana mendapatkan CL, CD, CM. Waktu itu Anda pakai Java Foil. Nah, sekarang kita belajar apa yang ada di dalam Java Foil itu. Sebetulnya seperti itu. Jadi, dari aerodinamika 2 ini sebetulnya Anda sudah memiliki dasar untuk membuat seperti Java Foil. Panel method ditambah boundary layers, itu Anda bisa lakukan. Tentu dengan sedikit pendalaman mengenai coding, tapi jadi urutan pelajaran di teknik dirgantara ini kita lakukan terbalik ya. Jadi kita pakai dulu, baru sesudah itu di dalamnya kita pelajari secara bertahap. Jadi motivasinya itu how to get airfoil characteristic from its shape. Jadi diketahui bentuknya, misalnya symmetrical airfoil atau camber airfoil seperti ini atau seperti ini. Nah, bagaimana kita tahu CL, CD, dan CM-nya? Ini yang akan kita pelajari dalam bab ini. In the past, the characteristic of a given shape airfoil comes from experiments. For example, this summary of airfoil data, you can get this report from internet. Summary of airfoil data, I think it's good if you have this report. Please search it in internet. Jadi saya kira sesudah kuliah ini ada bagusnya Anda memiliki report ini ya. Ini report yang sangat penting. Anda download aja sebagai mahasiswa teknik dirgantara, Anda wajib punya ya ini. Reportnya nomor 824 ya. Summary of airfoil data, punya NACA. Jadi dulu sebelum teori berkembang, karakteristik of a given shape airfoil atau airfoil dengan suatu bentuk yang sudah tertentu itu diperoleh dengan eksperimen di wind tunnel. Hasil-hasilnya dibukukan seperti di report ini. Dan ini adalah wind tunnelnya punya Wright Brothers ya. Jadi dari berbagai bentuk ini dicoba-coba bentuk yang berbeda-beda. Ini sayap ya. Lalu diperoleh hasilnya CL, CD, CM-nya untuk digunakan. So in the past, basically we get characteristic of a given shape airfoil from wind tunnel, from experiment in the wind tunnel, and it's expensive. The reason why people develop the theoretical and numerical method is because the cost of experiments is expensive. In this lecture, we will learn to calculate airfoil characteristic with the shape is given by using theoretical method and computational method. How to get this curve. Remember again this curve. This one is CL alpha. This one is CL CD or drag polar. Drag polar bisa juga bentuknya ke sini ya, ke kiri kanan, kalau ini atas bawah. MCM alpha. Theoretically and a bit computationally. Jadi bisa theoretically dan computationally itu dipelajari teorinya lalu diterapkan memakai Java Foil. Java Foil masih akan tetap dipakai ya dalam kuliah ini. And it is very important for us to know about aerodynamics of airfoil because aircraft can fly because of their wings. And wings is built by airfoil like this picture. You see that wings are airfoils that connected in span-wise. Jadi kumpulan airfoil yang dijajarkan dan dihubungkan ya sepanjang span-wise. Ini juga sama. Jadi kalau kita potong cross section dari wing itu terdiri dari airfoil. Makanya kita penting mempelajari airfoil.
Jadi airfoil itu untuk mempelajari aerodinamika sayap, dan aerodinamika sayap itu penting untuk pesawat untuk menghasilkan gaya angkat. Ini contoh airfoil, ini Wright Brothers. Ini subsonic ya. Ini F51. Ini supersonic. Yang ini Wright Brothers akhirnya pakai yang ini ya. And this is a historical note on aerodynamics of airfoils. Ini adalah catatan sejarah dari aerodinamika airfoil. Wright Brothers sukses karena dia mengandalkan data eksperimen ya. And because their success, then the interest about aerodynamics of lifting surface is growing. And in 1912 until 1918, Ludwig Prandtl at Göttingen takes a giant step to divide the study of lifting surfaces. Wings can be divided into the study of wing sections, airfoils, and the modification of the airfoil characteristic to take into account the finite wing characteristics. Jadi ini membuat motivasi kita tadi lebih penting ya. Jadi pada tahun 1912 sampai 1918, Ludwig Prandtl menghubungkan antara karakteristik airfoil dan finite wing dengan suatu formulasi tertentu. And in 1970 until 1980, NASA did major research on modern airfoil theoretical calculation and experiments. Ini yang terbaru ya, yang besar-besar, ini yang besar-besar. Tentu kesininya makin banyak, ini kan udah lebih dari 30 tahun ya. Itu biasanya makin kesini airfoil itu untuk setiap pesawat dibikin customize ya, makin kesini makin customize. Dan industri kesininya kan makin customize, bukan mass production lagi, tapi customized production. And what is an airfoil? Apakah airfoil itu? Airfoil adalah cross section dari sayap yang dipotong dengan bidang yang sejajar bidang XZ. Jadi kalau ini sistem sumbu pesawat X, Y, Z, ini sistem aerodinamik ya. X ke belakang, Y ke kanan, Z ke atas. Kalau dinamika terbang, Z-nya ke bawah ya. Ini aerodinamik, maka X, Y, Z-nya seperti ini. X ke kanan, ke belakang, Y ke kanan, Z ke atas. Nah, XZ-nya ini dibikin bidang. Nah, kalau kita bikin di sini, ini akan ada cross section juga. Nah, ini airfoil. Jadi parallel to XZ plane. Any section of a wing cut by a plane parallel to XZ plane is called an airfoil. Itu definisi ya. And this is some examples of airfoil. This is Wright Brothers, Blériot, and just like this. RAA 1912 like this, RAA 15 like this, Joukowsky, Clark-White, and this one is NACA. NACA 4 digit, NACA 5 digit. And more modern is laminar flow airfoil shape, NACA 6 series with flat surface in the upper surface, and supercritical airfoil shape like this one. And especially for NACA and modern airfoil, we have airfoil nomenclature. It's actually, this is a repetition. You have already learned it in
EPPT. Anda sudah belajar ini di APPT ya. Here, the first patented airfoil shape was by Horatio F. Phillips in 1884. In 1902, Wright brothers developed their own airfoils and tested them in a wind tunnel. Jadi airfoil pertama yang dipatenkan adalah oleh Horatio F. Phillips tahun 1884, dan pada tahun 1902 Wright brothers mengembangkan airfoil sendiri dan mengetesnya di dalam wind tunnel yang mereka buat sendiri ya. Padahal Wright brothers itu tukang sepeda ya. Dia bukan engineer seperti Lilienthal atau Lancaster ya. Tapi yang berhasil justru yang praktis ya. Mereka berhasil menerbangkan pesawat. In this early development of airfoil, they are customized and personalized. Tapi sekarang makin modern juga akhirnya customized dan personalized, sempat mengalami mass production ya. Tapi kemudian kembali customized and personalized. Since 1930, NACA developed some series of airfoils that constructed rationally and systematically. Jadi tahun 30-an NACA mengembangkan secara sistematis seri dari airfoil ya, NACA 4 digit, 5 digit, 1 digit, seri 1, seri 6 tahun 30-an. Here we will repeat to remember the NACA airfoil nomenclature that has become a standard. The step of all standard airfoil, NACA airfoils are generated by specifying the mean camber line, this one mean camber line, yang putus-putus, and then wrapping a symmetrical thickness distribution around the mean camber line. Jadi ditambahkan thickness. Jadi NACA airfoil itu yang standar dibentuk dari mean camber line. Kita definisikan mean camber line-nya ada persamaannya ya. Ini kok nggak munculnya. Ininya ada persamaannya. Lalu thickness-nya ditambahkan secara tegak lurus ke camber line dari leading edge ke trailing edge. Ini leading edge, ini trailing edge, ini chord. Ya, segitu ya paling. And remind you again about NACA 4-digit airfoil. For example, NACA 2412. 2 is maximum camber in percent chord, so this means the maximum camber in is 2% chord. The collocation of maximum camber in 0.1 chord, this one the second digit is 4, so the position of maximum camber is at 0.4 chord or 40% chord. And 12 is maximum thickness in percent chord. The next is NACA 5-digit airfoils. 2 is multiplied by 0.15 is design lift coefficient, so the design lift coefficient is 0.3. 30, the next 2 digit is divided by 2 is location of maximal camber in percent chord, so this is in 15%. And the last 2 digit is maximum thickness in percent chord. Ada juga NACA 1 series for marine aircraft propellers to avoid cavitation and deleterious. The first digit is the series numbers, the second digit the location of maximum pressure in 0.1 chord, so the location of minimum pressure is in 0.6, the design lift coefficient in 0.1, the next digit is, for example, this one 2 means the design lift coefficient is 0.2, and the last 2 digit is maximum thickness in percent chord. The next is NACA 6 series laminar airfoils. 6 is the series number.
5 the location of minimum pressure in 0.1 chord. So 5 mean the location of minimum pressure is at 0.5. The small letter 3, the range of the coefficient above and below the design lift coefficient where the load drag can be maintained in 0.1. Jadi 0,3. Ini kalau misalnya kasih series itu suka ada yang gininya. Nah, ini ke sininya 0,3, ke kanan 0,3, ke kiri 0,3. Seperti itu. Kalau ini CD dan ini CL. Drag bucketnya ya. 2 ini didesain lift coefficient in 0.1, berarti ini 0,2, dan 18 ini maksimum thickness in percent chord. Ini airfoil CN235 ya, 653218. And more modern airfoil, supercritical airfoil such as low speed MMS, medium speed series, airfoil GAW1 atau LS10417, ini sama ya penamaannya aja. Ini 10417. 1 itu refers to a family. 0,4 the design lift coefficient is 0,4 and 17 is maximum thickness in percent chord. Jadi ini ya 10417. Modern airfoils are designed with inverse method. Jadi modern airfoil itu customize ya. Jadi inverse method kita itu biasanya kan sebetulnya mengetahui gitu ya. Distribusi tekanan seperti apa di sayap yang kita inginkan. Nah, kalau metode yang modern itu kita tentukan distribusi tekanannya seperti apa, lalu kita balik dengan persamaan matematika, dengan metode matematika, kita dapatkan bentuk dari airfoil itu. Contoh yang diperoleh dengan cara itu adalah NASA NLF 10,416. Ini airfoilnya seperti ini. Jadi ditentukan CP-nya biasanya ya. CP itu seperti ini. Lalu dari sini dengan metode inverse didapatkan airfoilnya. Gitu. Further reference for NACA airfoil is Abbott, Van den Hoff Theory of Wing Section, McGraw-Hill Book Company, New York, Dover Publication 1959. Sangat tua ya. Tapi ini masih sangat berguna. Jadi saya sarankan Anda download aja dari internet. Di script di internet Theory of Wing Sections ada. Saya sarankan Anda punya karena ini adalah rangkuman dari NACA report yang ini ya. Ini saling melengkapi dengan NACA report yang ini. Saya sarankan Anda punya ya. Anda download saja dari internet. Nanti untuk desain, untuk Anda menjalani profesi ke depannya itu akan berguna. And this is use of NACA airfoil in aircraft. For example, Beechcraft Sundowner is NACA 63A415. Beechcraft Bonanza NACA 23016.5 at root and NACA 23012 at tip. Jadi bisa ya seperti di APPT kan Anda sudah diajari walaupun contohnya waktu itu rektanguler ya paper Cherokee, tapi sayap itu bisa dibentuk dari airfoil yang berbeda dari wing ke tip ya. Misalnya di sininya airfoil yang ini, root yang lebih tebal, dan di tipnya yang lebih tipis. Tapi biasanya satu family ya. Karena ini biar ininya menghubungkan spanwise-nya smooth.
Cessna ini rectangular, berarti NACA 2412, Fairchild AE10, NACA 6716 at root, and NACA 6713 active, Gates Learjet 224D, NACA 64A109, General Dynamic F16, NACA 64A204, ini Delta ya. Ini Delta Wing, tapi airfoilnya sama dari root ke tip. Handlock C5 Galaxy, NACA 0012 modified. Jadi kalau misalnya Anda pakai airfoil yang Anda modifikasi, biasanya kita tambahin mod ya, modify. Dan kalau Anda ingin mengetahui airfoil apa dipakai di pesawat apa, contohnya adalah aircraft, atau ketik saja di keyword King Complete Guide to Airfoil Usage. Contoh, ini di wing root-nya, Anda lihat. Ini informasi ini penting kalau Anda nanti mendesain di desain pesawat ya. Di kuliah desain pesawat DPU ya, desain pesawat udara. Jadi Anda untuk menentukan airfoilnya itu bisa dari menggunakan yang sudah ada dulu. Misalnya di sini ada nggak yang terkenal ya? Ini pesawatnya yang saya capture nggak ada yang terkenal ya, tetapi contoh aja lah. Misalnya ini Adam Aircraft A500, ini NASA LS 0417 di root, dan di tipnya NASA LS 11417 di tip. Gitu ya, berbeda-beda. Tapi ini bisa digunakan. Big companies such as Boeing and Airbus develop airfoils for their own companies. Jadi kalau pesawat Boeing sama Airbus itu mereka customize ya, itu sudah lama sejak tahun 80-an. Mereka sudah tidak memakai NACA lagi. Mereka tidak memakai LS lagi, tidak memakai medium speed lagi. Tapi sampai 747 masih ya, tapi sesudahnya ya mau 777, 787 itu udah sel. Dan next possible by using panel method and numerical. Itu dimungkinkan dengan panel method dan finite difference numerical method. Ada pertanyaan tidak? Izin bertanya, Bu. Ya. Saya mau nanya terkait design lift coefficient, Bu. Itu sebenarnya Bu, apa? Design lift coefficient, Bu, di penamaan airfoil. Itu sebenarnya lift coefficient saat apa ya, Bu? Saat drag-nya minimum. Saat drag-nya minimum. Oh, baik, Bu. Iya. Biasanya kalau desain lift coefficient itu digunakan pada saat cruise. Nah, saat itu drag-nya minimum sehingga penggunaan bahan bakarnya paling efisien gitu. Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, kita teruskan sedikit ya. Then about airfoil characteristics. We will talk about airfoil characteristic. Actually, it's a repetition, but there is an additional information about this. This is characteristic alpha. There is a linear portion where the flow is laminar like this. The streamline is smooth and
the position, there is alpha A0 DCL the alpha is leaf slope. Remember that E0 is leaf slope or DCL the alpha. So the LCL max alpha leaf equals 0, A0 or DCL the alpha leaf slope. The implicit airfoil theory in this part of lecture can predict leaf slope A0, this one. Jadi untuk bagian ini hanya linear aja ya, dan alpha L sama dengan 0. Kita tidak berbicara mengenai ini. Nanti kita di bagian akhir dengan saya ini berbicara di bagian sini. Tapi di bagian sini nanti Anda harus ambil model air aliran turbulen di S2 ya. Nah di sini kita berbicara di sini ya sekarang, ketika aliran masih menempel seperti ini. CL max tidak bisa dipredik dari kuliah ini ya, tapi Anda toh bisa pakai itu di Java Foil ya, karena Java Foil sudah memasukkan aspek sparasi. And this is airfoil characteristics from typical airfoil database. For example, NACA 2412. There is CL alpha, leaf coefficient, and moment coefficient. The square data is from experiment, and the line is from equation, this equation. We will derive this equation and this equation. You see that the leaf slope A0 doesn't depend on Reynolds numbers, and CL max depends on Reynolds number because it's related with viscosity, and CM about C/4 doesn't depend on Reynolds numbers except for high alpha. Ini di sini ya. CM itu konstan kecuali di high alpha di sini, batasnya sekitar di sini. Kita akan menemukan persamaan ini teori airfoil tipis ya, di dalam ini, dan perbandingannya dengan hasil eksperimen adalah seperti ini. Hasil eksperimen adalah yang data yang scatter ini ya, yang dipredik oleh teori yang garis lurus ini, garis lurus, dua garis lurus ini. Anda lihat bahwa teori airfoil yang akan kita kembangkan ini cukup akurat ya untuk daerah linier, makanya ini terus bertahan. Usia teori airfoil tipis ini udah 100 tahun lebih ya, tapi masih dipergunakan. Nah, berikutnya ini adalah drag, CLCD ya. The theory in this part of lecture cannot predict drag coefficient. It will be carried out later when we discuss about boundary layers. Jadi, sampai minggu ke-7 kita belum bisa mempredik drag ya. Experimental result of CD for NACA 2412 is as in figure to the left. This one is CD. CD or profile drag resulted from skin friction and pressure drag, both highly related to viscosity, therefore it depends on Reynolds numbers. Ini Reynolds numbernya berbeda ya antara yang bulat sama yang kotak. Dan kalau drag itu sangat bergantung pada Reynolds number. Berbeda dengan CL ya. Kalau CL itu ini berhimpit antara Reynolds number 3 juta dan 8 juta. Ini ada dua ya, berhimpit. Jadi kalau CL tidak tergantung. Kalau CD ini scatter ya, yang satu di sini, yang satu di sini. Karena berkaitan dengan viskositas. CM about dynamic center doesn't depend on alpha. Biasanya ini moment koefisiennya terhadap C/4 ya. Further reading on elementary discussion about airfoil and wing. Kalau Anda masih kebingungan dengan ini, maka Anda bisa baca Introduction to Flight, 6th edition. Di pengenalan teknik dirgantara, saya kira ini udah diberikan nih chapter 5 ya. Kalau Anda masih mau mengulang lagi hal-hal mendasar mengenai airfoil dan sayap.
Ini terakhir contoh terakhir untuk hari ini ya. Consider a NACA 241 airfoil with a chord of 0.64 meter in an ice stream at standard sea level condition. The free stream velocity is 70 meter per second. The lift per unit span is 1,254 Newton per meter. Calculate the angle of attack and the drag per unit span. We first determine the density at sea level is 1.23 or 1.225. Then we find out the dynamic pressure Q infinity from density and from velocity. Velocity is 70 meter per second. Then we get 3,000 and so. Then CL is L lift per unit span per Q infinity times the surface area of wing. So it's called times 1 times L, not 1L. The span is the chord is 0.64 and C is 0.64 and this one is 1 because it's an airfoil. Jadi 1 unit kedalaman span ya. Kita biasanya kalau menganalisa airfoil spannya ini kan C dikali span, spannya diambil 1 maka CL-nya 0,65. Nah, dari gambar 2412 ini dari sini diperoleh untuk 0,65 sekitar di sini itu nilainya 4 derajat. Ya, sekitar 4 derajat di sini ya. Di sini. Sekitar 4 derajat. Jadi dibalik ya, kita karena ditanya angle of attack dan drag per unit span, maka kita cari dulu CL-nya, maka dari grafik kita dapatkan alpha sama dan 4. To obtain the drag per unit span, we must use the data in figure 411. However, since CD is function of Reynolds number, let us calculate Reynolds number. At standard sea level, kita dari rumus Reynolds number kan ada mu, mu-nya kita cari dulu, rho-nya tahu, V-nya tahu, chord-nya tahu, mu-nya tahu, dan dapat 3 juta. Maka kita pakai yang 3 juta, yang ini. Yang 3 juta yang ini ya, yang atas. Dari gambar kita dapat untuk Reynolds number 3,110⁶. Untuk CL sama dengan yang tadi 0,65, kita dapat CD-nya 0,0068. Dan D, drag per unit span adalah kita hingga S kali CD, kita hingga C kali 1 kali CD, maka kita dapat 13,1 Newton per meter. How if we want to calculate it by using Java foil? You answer it. How if we want to calculate it using Java foil? Okay, you think this, please think about this question and answer it in the next lecture, okay? I will repeat about airfoil from airfoil characteristic in the next lecture. Please answer this question later. Oke, ada pertanyaan? Jangan lupa isi absen Anda. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah hari Kamis. Jangan lupa PR-nya ya, masih sudah ada 2 PR.
due date-nya hari ini sama minggu depan ya. Silakan dikerjakan, dikumpulkan ke Danika. Baik, saya akhiri saja lecture hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi, Bu. Terima kasih.